Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ardi, apa kabar? Baik, gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat-sehat juga, Mister. Ini berkaitan dengan observasi kita yang insya Allah akan dilaksanakan kira-kira kapan waktu itu? Kalau kita melihat jadwal pelajaran saya, Ya, itu tepatnya besok jam ke 3.4. jadi observasinya hari Selasa ya, Hari Selasa. tanggal 6 Maret 2024 ya Pak ya. Pada jam pelajaran ke Jam 6 dan 3 7 ya. boleh di kelas 10.4. Oh, Di 10.8 mau saya 10.8. Oke, 6 7 di kelas 10 8. Oke, sebelum itu kita akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu Bapak. Untuk tujuan pembelajarannya besok ya Pak? Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran besok tentang Fleet Francis. ya. Ini tujuannya diharapkan apa nih? Siswanya bisa menguasai, memahami atau bagaimana? Nah, siswa diharapkan memahami struktur dan cara penggunaan preferensis khusus pada area speaking. Untuk memahami struktur dalam area speaking ya. Area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan itu bagaimana? Area pengembangan sebenarnya ada dua di sana ya, yaitu listening dan speaking. Cuman sebelumnya saya harus kembangkan kosakatanya terlebih dahulu sehingga pada saat speaking anak-anak bisa mudah menggunakan kosakata tersebut, dan pada saat saya putar listening dari kosakata tersebut bisa mudah listening. Oke, dan area pengembangannya yang ingin saya observasi ini apa? Berarti manajemen kelas ketika melaksanakan betul. speaking begitu ya Pak ya? Manajemen kelas, bagaimana mereka bisa secara aktif memahami tentang preferences. Untuk strategi pembelajarannya besok yang akan Bapak laksanakan seperti apa? Strategi pembelajaran tetap seperti pembelajaran pada biasanya, namun khusus di preferences ini strategi pertama saya akan membukakan mengirimkan kosakata dalam bentuk WhatsApp, sehingga mereka akan melihat kosakata tersebut menerapkan dalam bentuk formula, sehingga satu persatu siswa akan menanyakan prefernya siswa itu apa. Oke, berarti pakai ada metode hybrid ya Pak ya? Sudah sebelumnya kosakatanya sudah dibagikan terlebih dahulu kepada siswa di WhatsApp grup. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu besok untuk observasi ya Pak ya. Terima kasih Pak Ardi. Assalamualaikum. Terima kasih Sensei. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning class. Good morning. Okay, how are you today? Okay, good. And how are you feeling today? Feeling good. Everyone feeling good, right? Okay, good. Thank you so much. And today, before we start, I would like you, Royan, to lead your friend to pray to Allah. Yeah? Okay. Pray. Before we study, we pray together. Pray. Okay. Well, class, I will check your attendance first. Bilal Islah. Present. Okay. Jihan. Present. Listen. Okay. Widodo. Okay. Good. Everyone already come to the class today, right? Okay. Thank you. And before we start to study, our material today is about the procedure text, and I would like to make an appointment with you. First, before you go to the toilet, if you need to go out, please ask the permission. And the second one, if you want to ask about the material, you have to raise your hand and ask the permission. And the third one is, you cannot disturb your friend while learning process. It means that if you are studying, I'm explain the material, please focus on me and don't disturb your friend. Can we make it an appointment? Yes. Okay, good. Thank you. And material is about procedure. Okay. Have you ever made about procedure text?
Pernah kalian buat prosedur teks enggak? No? Atau melakukan sesuatu. Contoh, Royan ya sangat bisa membawa mobil. Nah, Bilal belum bisa. And then Bilal ask Royan how to drive a car. Ya. Nah, jadi modelnya seperti ini. How to drive car. Bilal nih ask Royan atau Zidan yang sudah bisa how to drive a car. Nah, how to drive a car ini adalah cara melakukan atau mengemudi. Nah, yang ini segala sesuatu yang ada kata dasarnya how itu disebut dengan proses. Kembali ya, apa prosedur teks yang kalian dengarkan? Apakah prosedur teksnya itu nanti tentang melakukan sesuatu, about doing something, atau about giving tips, atau memberikan tips? Nah, kalau dia memberikan tips, silakan dituliskan di sini. Boleh diolek-olek di buku dulu ya. You can write down with your friends first, and then you have to transfer here on the paper. Ya, oke. And then boleh Bilal yang berikan ini satu ya. Oke, Bilal satu kelompok. Oke. Kemudian Zidan ya. Don't forget to show to the class ya, hasilnya nanti ya. Oke, tinggal ini hasil listeningnya. Oke, udah. Kelompoknya Jihan, nanti kelompoknya Bilal sama ini nanti nggak belum. Oke, Zidan, Jihan. Oke. Can we start? Akan duduk bersama dengan kelompok. Yang ini 4 bikin bundaran saja, bundaran ini 2. Nah, yang ini 2 ke sini anak biar enaknya. Yang ini ke sana anak 5. Ya, yang 2 ini ke kelompoknya di. Ya. Baik. Langsung keluarkan saja. Can we start to play the audio? Yes. Yes? Okay, good. Oke, anak-anakku semua silakan didengarkan. Please listen and then you have to write down. Oke, boleh diorek-orek dulu di bukunya ya. Kemudian nanti baru ditulis yang sudah pasti di. Oke. 1 2 3 play. Lagi fokus di sini, kita dengarkan misalnya yang kalian dengarkan itu adalah you listen to the name of your friend, the name of your boyfriend, the name of your yes. Okay, yes, please. And then you have to write down. Okay, first you have to write down here the thing that you listen, and then you transfer your answer to Manila paper. Understand? Yes. Okay. Can you discuss? Okay, please discuss with your friends. The thing that you listen, you write down, and then you transfer your answer on the paper. Yeah. And then you are going to present. Yeah. Okay, you have to explain to your friends. Okay, whether it is incorrect or not correct, the thing that you listen. Understand? Well, class, as I divide the team, the Royal teams, will explain or will present in front of your friends, the paper that you have discussed with your friend. You have to explain to your friend how to make, for example, how to make juice, right? Come here, Okay. Bilang sama teman pegang ini, Royan jelaskan. And then Zidan and Jihan speaks. Bring this paper to the whiteboard, and then yang lain menempel ya. Hasil yang dituliskan hanya Imran dulu. Ini kayak gitu. Ya. Begitu mulai ini ya. Zidan. Royan di tengah. Oke, Royan ini. Oke, sudah diskusi. My team will explain how to make oranges. First, Orange, sugar. water, the glass. Oke. Magic. Oke.
langsung satu. Tidak. Satu-satu. Oke, pegang langsung. Jangan langsung taruh. Okay, thank you, class. I already explained to you about the procedure test, and do you have any questions? Okay, good. And then, because everything is already clear to you, and then I would like to ask you, who can decide? Okay. Today we learn about procedure text, how to make and do something. Just that. Okay. So your friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Indri Paramita Dana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sumbawa Barat. Di sini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Adapun guru yang diobservasi adalah beliau yang bernama Bapak Ardi Wiranata SPD MED yang saat ini tugasnya adalah sebagai coach. Kemudian saya sendiri Indri Paramita Dana bertugas sebagai coach, dan juga ada ibu pengajar praktek saya yaitu Ibu Saturia yang bertugas sebagai fasilitator. Baiklah, silakan didengarkan percakapan pasca observasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good noon, Mr. Ardi Wiranata. How are you today? I'm doing fine, thank you. Alhamdulillah. Jadi ini adalah tindak lanjut dari hasil kegiatan observasi yang kita laksanakan pada minggu lalu di kelas 12 IPS 1, Bapak ya. Ya. Jadi saya akan memberikan Pak Ardi beberapa pertanyaan. Mohon dijawab oleh Pak Ardi sesuai dengan isi hati dan perasaan. Oke, number one is how do you feel? Apa yang Bapak rasakan ketika saya melaksanakan observasi di kelas? Oke, terima kasih Kevin. Langsung ke poin bahwa perasaan saya saat mengajar diobservasi oleh Sensei hari itu, saya merasa canggung, di mana kebiasaan sehari-hari kita mengajar itu yang berinteraksi itu adalah guru dengan siswa. Nah, namun saat itu ada 3 pandangan, saya ke siswa dan ke observer. Nah, jadi seperti itu, tapi itu tidak menjadi kendala untuk melaksanakan proses pembelajaran. Jadi perasaan yang Bapak rasakan itu merasa canggung awalnya Pak ya, karena terbiasa dengan dengan guru saja, tiba-tiba ada orang lain di dalam kelas, jadi agak merasa canggung pada awalnya. Oke, berikutnya yang kedua Pak, Bapak Ardi bisa menceritakan kepada saya untuk area pengembangan pada saat observasi itu apa saja Pak, area pengembangan? Area pengembangan saya khusus pembelajaran sekarang di kelas 12 yaitu fokus pada listening dan speaking, dimana nanti kedepannya bahwa outcome dari pembelajaran saya mengharapkan ke semua siswa saya ini mampu dari segi listening untuk menghadapi baik tes TOEFL dan IELTS, kemudian untuk speaking begitu pula untuk IELTS part-partnya, sehingga speaking dan listeningnya mereka diintegrasi dengan baik. Oke, jadi untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu adalah fokus pada listening dan speaking ya Pak ya, supaya mereka bisa speaking English well begitu ya. Untuk persiapan untuk TOEFL dan IELTS juga Pak ya. Oke, untuk nomor 3, Bapak Ardi, untuk menurut Bapak perencanaan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan apakah sudah berjalan dengan baik? Baik, dimana setiap hari itu untuk kita lihat hasil belajar itu pasti ada minusnya. Nah, dimana proses pembelajaran saya kemarin itu baru 99%, saya katakan berhasil. Nah, minus saya ada di 1%. Kalau saya mengatakan siswa saya ada di beberapa yang belum sesuai dengan rencana yang saya harapkan. Ya, untuk perencanaan ini sudah sangat baik Bapak ya, 99%. sudah menyentuh 99%, tapi tetap ada beberapa siswa saya yang masih ada kendala yang harus saya upgrade kembali. Iya, betul. Baik, Bapak. Untuk tadi berkaitan dengan 1%-nya tadi, berarti ada kendala Bapak. Jadi Bapak bisa menceritakan untuk kendala yang dihadapi pada saat
proses pembelajaran itu apa Pak? Nah, kendala yang saya hadapi yaitu ada beberapa siswa saya saat itu di 12 kelas itu mereka lemah di tingkat penguasaan kosakata atau vocabulary. Nah, sehingga hal ini berimbas kepada listening mereka. Ketika kosakata mereka ini lemah, maka native speaker ini saya putarkan audio, mereka sangat kesulitan. Padahal dalam artian itu mudah sih, cuma karena dipercepat kan mau penguasa nggak tahu kosakatanya, sehingga listeningnya berimbas kepada listening, terganggu juga di speaking. Karena pada saat saya minta mereka untuk menginformasikan ke saya kembali apa yang kamu dengar tadi setelah saya putarkan audio, mereka bisa menyampaikan tapi tidak secara utuh karena ada beberapa kosakata yang belum familiar lah buat mereka, sehingga pesan yang disampaikan itu tidak secara penuh kepada saya, sehingga di sanalah letak kesulitan mereka, yaitu di penguasaan kosakata. Oke, jadi untuk kendala yang dihadapi itu yang 1% itu adalah terbatasnya vocabulary yang dimiliki oleh siswa, jadi sehingga mereka tidak bisa menyerap secara keseluruhan pada bagian listening dan speaking ya Bapak ya. Penyampaian idenya. Kemudian untuk rencana tindak lanjut nih dari 1% tadi itu, kira-kira apa rencana tindak lanjut yang akan Bapak laksanakan? Ya. Nah, rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan setelah melihat hasil pembelajaran minggu yang kemarin, yang pertama saya akan menerapkan pembelajaran peer-to-peer, di mana semua siswa yang pertama akan saya berikan vocabulary yang dibutuhkan untuk saat ini dan ketika mereka keluar nanti. Nah, kosakata yang saya berikan nanti kepada siswa ini akan saya minta salah satu dari mereka untuk meringingkan kembali beberapa kosakata ini. Nah, temannya yang mendengarkan ini dia akan listening. Nah, yang diringingkan oleh temannya apakah bisa didengar kembali enggak sama si listenernya ini. Sehingga jika dia bisa menuliskan kembali listeningnya ini, maka pembelajaran atau strategi peer-to-peer ini berjalan dengan baik dan bisa saya katakan sukses untuk pendekatan atau cara meningkatkan kosakata siswa. Oke, jadi untuk rencana tindak lanjutnya itu adalah intinya itu adalah peer-to-peer antara siswa dengan siswa, jadi collaboration ya. Terintegrasi listening dengan speaking. Ya. Dan ada juga tambahan nanti ketika mereka menuliskan kembali menuliskan itu kemampuan writingnya juga meningkat. Ya, jadi sudah ada 3 kemampuan bahasanya, writing, listening, dan juga speaking Bapak. Kemudian untuk rencana tindak lanjut nih, kira-kira dari tadi yang tindak lanjutnya peer-to-peer itu, kapankah Bapak bisa mengeksekusi untuk tindak lanjut ini? Karena sekarang kita sedang melaksanakan sumatik tengah semester, insya Allah 2 minggu ke depan pada saat di bulan puasa akan saya melaksanakan tindak lanjut strategi yang akan saya berikan kepada siswa. Oke, jadi untuk bisa dieksekusinya rencana tindak lanjutnya ini 2 minggu dari hari ini, dari sekarang. Jadi ketika pada bulan puasa untuk melaksanakan segera untuk rencana tindak lanjutnya. Baik, terima kasih banyak Mr. Ali untuk bantuannya, udah menjawab pertanyaan saya dengan luar biasa. Terima kasih untuk kita beri apresiasi untuk diri kita juga sendiri. Terima kasih Bapak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tadi sudah ada percakapan coaching antara teman sejawat dengan PGP. Saya sebagai PSP mungkin sedikit ada berbalik dari saya, karena kita yang namanya manusia tetap ada kekurangan kelebihan. Nah, dari kekurangan itu bisa kita tutupi dengan kelebihan kita sendiri masing-masing. Menurut saya sih tadi dari 6 poin itu menurut saya sudah bagus sekali, luar biasa. Nah, yang keberapa tadi untuk rencana tindak lanjutnya peer-to-peer tadi mungkin sedikit tentang balik dari saya itu strateginya. Untuk peer-to-peer itu antara dua siswa kan bisa dilaksanakan di luar atau di dalam kelas ya, supaya karena ini presentasinya sudah sedikit sekali kan, ini sudah rata-rata anak-anak ini sudah mampu ya dalam speakingnya. Terus dari strategi itu sih untuk lebih lanjutnya lagi, karena saya
beri aplaus yang luar biasa dari teman sejawat dan CGP saya ini bisa dikembangkan untuk komunitas sekolah yang sangat luar biasa. Saya salut. Selamat berjumpa di program Guru Penggerak. Ya, oke. Terima kasih Bu.